Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Ini merupakan pertemuan pertama kita dalam semester yang kedua. Pak harap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mohon tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, Pak ajak anak-anak sekalian untuk berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, itu diantaranya produksi, distribusi, konsumsi, penawaran dan permintaan, serta interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran itu menganalisis kelangkaan dan kebutuhan manusia. Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Itu karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia itu sangat banyak, sedangkan barang, jasa, serta sumber alam lain itu memiliki jumlah yang sangat terbatas. Maka terjadilah ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu yang disebut dengan kelangkaan. Apabila terjadi kelangkaan, maka akan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang dikenal dengan masalah ekonomi. Nah, kita bahas yang pertama itu faktor penyebab kelangkaan. Itu adalah yang pertama keterbatasan sumber daya. Alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbarui, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Berikut Pak lampirkan contoh gambarnya seperti ada di bawah ini. Yang kedua itu adalah perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Nah, perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Yang ketiga itu adalah faktor jumlah penduduk. Nah, pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan juga jasa. Faktor penyebab kelangkaan yang berikut itu adalah keterbatasan kemampuan produksi. Kapasitas produksi perusahaan terbatas karena pekerja membutuhkan waktu istirahat, itu libur, sakit,
ataupun mengalami kebosanan dalam bekerja. Nah, keterbatasan bahan baku ataupun sumber daya sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak sebanyak kebutuhan. Faktor penyebab kelangkaan yang berikut adalah bencana alam. Nah, bencana alam juga dapat menyebabkan kelangkaan. Misalnya banjir. Perusahaan tidak dapat melakukan produksi karena mesin dan alat-alat rusak. Selain itu juga bencana non-alam seperti yang saat ini itu COVID-19 juga dapat menyebabkan penurunan produksi karena banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sebab diberlakukan social distancing. Faktor penyebab yang berikut adalah tidak ada pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Misalnya skala prioritas 1. Contohnya seperti di gambar di bawah ini. Skala prioritas sendiri merupakan penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting dan disesuaikan dengan penghasilan. Melalui skala prioritas, kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita bahas yang berikut itu adalah macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer itu antara lain pangan, papan, dan sandang. Macam-macam kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder atau tambahan. Itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, sabun, dan lain-lain. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas yang berikut adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Yang berikutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut sifat. Yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani. Itu adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makanan, obat bagian sakit, minuman, kesehatan, dan juga olahraga. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Itu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini dipenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, menonton TV, baca buku, dan juga pendidikan. Yang berikutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Itu yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan secara segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya sendiri.
yang termasuk kebutuhan sekarang itu antara lain adalah yang pertama itu adalah makanan, karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Yang kedua itu adalah minuman. Nah, minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Yang ketiga itu adalah obat. Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Yang berikutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang kedua itu adalah kebutuhan masa yang akan datang. Itu adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contoh, seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Nah, uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Yang berikut adalah macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama itu adalah kebutuhan individual. Nah, kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, contoh kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, kacamata, dan lain-lain. Nah, kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing orang. Yang berikut adalah kebutuhan kelompok atau kolektif. Nah, kebutuhan kelompok atau kolektif itu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan juga lapangan. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Itu yang pertama adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhannya. Yang kedua itu adalah tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Yang ketiga itu adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan orang yang hidup di dataran rendah. Yang berikutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru ini. Yang kelima itu adalah tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan, karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya, dan sebaliknya semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya.
Yang keenam itu adalah status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Dan yang ketujuh itu adalah perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Kita bahas yang berikut adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama itu adalah barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya yaitu sepatu dan air minum. Yang berikut adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya, sinar matahari, udara, dan juga air. Yang berikut adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang ini antara lain nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang penggunanya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak salah satu maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang ini antara lain motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas ataupun minyak tanah. Yang berikut adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah barang produksi atau barang modal. Yang kedua itu adalah barang konsumsi. Untuk barang produksi atau barang modal itu disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh barang modal antara lain adalah lahan, mesin, dan juga gedung. Sedangkan untuk barang konsumsi, itu adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contoh barang ini antara lain buku tulis yang anak-anak butuhkan untuk belajar dan juga alat tulis. Yang berikut adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada 3, yaitu yang pertama barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya, kayu belum digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot. Yang kedua itu adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Dan yang ketiga itu adalah barang jadi. Barang jadi itu adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain itu nasi,
kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini, anak-anak sekalian. Pak harap anak-anak semua tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.